Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan dokumentasikan mengenai analisis keterlibatan e-commerce Amazon.com dalam meningkatkan aktivitas perdagangan internasional. Let's introduce ourselves. My name is Hatisha Nukpatakiwala dengan NIM 187211068 dan rekan Saya Vina Aprilia Norabida dengan NIM 187251069. Lalu poin-poin utama yang akan kami bahas yaitu ada pengertian e-commerce, jenis-jenis e-commerce, keterlibatan, peran Amazon, dampak, dan kesimpulan. Pengertian e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Selain teknologi jaringan e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database, e-surat atau surat elektronik atau email, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, alat dan pembayaran untuk e-commerce ini, dan juga dunia bisnis. Peluang e-commerce masih sangat luas mengingat pangsa pasar yang tersedia atau terutama di Indonesia masih terbuka lebar. Next. Jenis-jenis e-commerce yaitu ada 5 bagian. Yang pertama ada business to business. Jenis ini melibatkan transaksi antara perusahaan dengan perusahaan yang lain. Semua pertukaran dan transaksi elektronik yang melibatkan produk atau layanan termasuk dalam kategori e-commerce. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi ini memiliki kepentingan bisnis yang sama. Yang kedua adalah business to customers. Jenis ini dijalankan antara pelaku bisnis atau perusahaan terkait dengan konsumen. Jenis e-commerce ini merupakan jenis yang paling sering dan umum untuk dipahami, di mana pelaku bisnis menjualkan produk atau jasa kepada konsumen melalui platform online. Yang ketiga ada customer to customer. Di dalam jenis ini memungkinkan konsumen untuk dapat berinteraksi dan berbisnis dengan konsumen yang lainnya. Platform ini membantu komunitas dan keterlibatan di antara para pengguna dengan mempromosikan berbagai minat, ulasan produk, dan sikap saling membantu di antara para pengguna. Next. Yang keempat ada customer to business. Dalam jenis ini, konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Konsumen dapat memberitahukan produk atau jasa dengan harga yang disesuaikan, dan pemasok dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kelima atau terakhir, business to public administration. Jenis ini merupakan transaksi yang terjadi antara pemasok atau bisnis dengan badan pemerintahan. Pemasok menyediakan produk atau jasa kepada pemerintah untuk menunjang bermacam kegiatan operasional. Next. Oke, selanjutnya akan membahas keterlibatan. Apa sih keterlibatan dari Amazon ini dengan e-commerce dan apa yang menunjungnya dengan seluruh kegiatan e-commerce atau bisnis digital di kancah internasional. Jadi, Amazon tidak hanya menjadi pemain dominan di e-commerce, mereka juga menyediakan fondasi teknologi atau AWS yang menopang dunia digital dan terus-menerus mendorong batas-batas inovasi di berbagai sektor. Yaitu seperti layanan Prime, Amazon menetapkan standar baru untuk kecepatan dan kenyamanan dengan program. Lalu di Amazon Prime sendiri menawarkan pengiriman cepat dan gratis yang memaksa pesaing di seluruh dunia untuk meningkatkan layanan bisnis mereka. Lalu pemanfaatan kecerdasan buatan, yaitu AI, yang ekstensif untuk memberikan rekomendasi produk yang sangat personal. User interface yang ramah dan fitur one-click ordering membuat proses belanja menjadi cepat dan intuitif. Lalu ada model pihak ketiga. Amazon bertransformasi dari pengecer menjadi marketplace yang menyediakan platform bagi jutaan penjual pihak ketiga, termasuk UMKM. Fulfillment by Amazon atau FBA. Program FBA merevolusi logistik untuk bisnis kecil.
Dengan adanya FBA, penjual dapat menggunakan jaringan gudang, pengemasan, dan pengiriman Amazon yang canggih. Eksperimen dan implementasi konsep pengiriman baru seperti pengiriman menggunakan drone atau Amazon Prime Air dan jaringan kurir independen yang luas. Selanjutnya yaitu ada Amazon Web Service atau AWS. Nah, ini adalah kontribusi Amazon yang paling signifikan terhadap dunia digital. AWS adalah penyedia layanan cloud computing terbesar di dunia, menyediakan infrastruktur server, penyimpanan data, dan layanan komputasi lainnya. Secara efektif, AWS menjadi tulang punggung digital bagi ribuan perusahaan, startup, bahkan lembaga pemerintah di seluruh dunia, termasuk banyak pesaing e-commerce Amazon sendiri. Lalu, peran Amazon sendiri adalah e-commerce Amazon memiliki peran penting dalam meningkatkan perdagangan internasional dengan fungsinya dan jangkauan pasar yang sangat amat luas. Amazon.com menyediakan platform online yang dapat menghubungkan banyak sekali produsen dari lintas negara dengan jutaan pembeli di seluruh dunia. Amazon.com telah menjadi salah satu perusahaan dengan penjualan terbesar di dunia. Selain itu, Amazon.com juga telah mendapatkan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Hal ini juga membuktikan bahwa Amazon sangat mengutamakan pelayanan pelanggan dengan penuh kejujuran dan membuat konsumen merasa dekat dan semakin percaya bahwa website ini kualitasnya sangat amat bagus dan hubungannya juga diberikan dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu ada dampak positifnya. Amazon berperan penting dalam melancar proses perdagangan lintas negara melalui sistem jual beli daring yang mudah diakses oleh semua kalangan. Keberadaan Amazon memungkinkan para pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke tingkat global tanpa harus memiliki toko fisik di luar negeri. Dengan adanya platform ini, kegiatan ekspor dan impor dapat dilakukan secara lebih efisien karena tidak lagi terhambat oleh jarak dan waktu. Selain itu, Amazon juga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional dengan cara yang lebih sederhana. Sistem transaksi digital yang diterapkan membuat proses pembayaran, pengiriman, dan pemasaran menjadi lebih praktis. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas ekonomi dunia. Selanjutnya yaitu ada dampak negatifnya. Perdagangan melalui platform global ini menimbulkan tantangan baru seperti perbedaan budaya, bahasa, dan regulasi antar negara yang dapat menyulitkan pelaku usaha dalam menyesuaikan diri. Tidak semua penjual mampu memahami sistem dan kebijakan internasional yang berlaku di Amazon, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan dalam persaingan. Selain itu, keberadaan Amazon sebagai perusahaan besar juga berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi karena perusahaan kecil dan menengah harus bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki sumber daya dan modal lebih kuat. Dalam konteks ini, platform global seperti Amazon tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi terhadap sistem e-commerce asing. Pelaku usaha lokal yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi digital dapat tertinggal dan kehilangan daya saing di pasar internasional. Next. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi e-commerce sendiri sebagai platform pendukung kebutuhan manusia sangat amat berguna untuk memangkas waktu dan jangkauan dalam melengkapi kebutuhan. E-commerce memiliki akses tanpa batas yang dapat dijangkau oleh penggunanya dari seluruh dunia. Dalam analisis ini, penulis menggunakan Amazon.com sebagai objek, yang dimana Amazon.com merupakan salah satu platform terbesar yang berada di Amerika Serikat yang merubah interaksi bisnis dan konsumen, memberikan gerbang bagi pasar global, serta secara langsung terlibat dalam proses perdagangan internasional yang dapat memaksimalkan aktivitas perdagangan internasional itu sendiri. Dan dalam kesimpulan penelitian ini, analisis keterlibatan e-commerce Amazon.com dalam perdagangan internasional memberikan penjabaran terkait Amazon.com yang dapat membantu memberikan dampak positif ataupun negatif, membentuk harmonisasi antar negara, serta menjadi acuan dalam perkembangan perdagangan internasional di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka atau sumber yang kami gunakan sebagai materi. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.